Selamat bertemu kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita PowerPoint. Kita boleh masuk kepada pelajaran yang ke-6 pada saat ini. Ayah yang putus asa. Ini cerita mengenai apa ya? Cerita apa mengenai di judul yang diberikan? Ya. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami terima kasih karena waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, agar semua anak-anak PowerPoint boleh menjadi berkat bagi siapapun, dan juga pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi semua anak-anak PowerPoint. Ampun dosa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada minggu ini kita belajar mengenai ayah yang putus asa. Sebelumnya kita sudah belajar Yesus pada waktu masa kecilnya. Ya, dia bermain, dia melakukan segala sesuatunya sama seperti kita, tapi dia tidak melakukan dosa dan dia menjadi berkat bagi semuanya. Sekarang setelah dia dewasa, kemudian Yesus mulai melakukan pekerjaannya, ya. Dia mulai melakukan pekerjaannya. Dia mulai panggil murid-muridnya, mulai menyembuhkan, mulai berkhotbah, mulai memberkati orang-orang lainnya, ya. Dia mulai memberikan kesehatan lainnya, dan semuanya dia dilakukan dengan sukacita. Pelajaran kita masuk kepada Matius pasal 9 ayat 36 sampai 38, ayat hafalan yang diberikan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Pelajaran sekolah sahabat pada saat ini memberikan kepada kita bahwa Yesus dalam kehidupannya di dunia ini setelah menjadi dewasa dan mulai pekerjaannya, dia selalu memenuhi kebutuhan daripada banyak orang. Pada saat dia memenuhi kebutuhan, dia mengungkapkannya kepada orang lain, Yesus juga memberikan penyembuhan-penyembuhan lainnya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita menceritakan bahwa ada anak seorang pejabat yang sakit parah. Dia sudah perbawa kemana-mana untuk berobat. Ya. Dia sudah bawa pada waktu itu disebutkan dengan tabib-tabib. Ya. Dia sudah bawa kemana-mana untuk berobat. Ya. Ke sana, kemari, dan lain sebagainya. Semua katakan, anakmu tidak bisa disembuhkan lagi. Ya. Anakmu tidak bisa kami apa-apakan lagi. Ya. Tapi pada waktu dia mendengar bahwa Yesus mau datang ke kotanya, pada waktu dia dengar bahwa Yesus yang selama ini dia dengar bisa menyembuhkan dan lain sebagainya datang ke kotanya, maka dia bertekad untuk bertemu dengan Yesus. Kalau kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita, sebenarnya sih jarak antara rumahnya dengan di mana Yesus berada pada waktu datang ke kota itu cukup jauh. Karena pada besok harinya baru dia sampai, dia mengetahui akan hal itu. Jadi dia pergi ke kota, kemudian dia dapatkan kabar di mana Yesus. Kemudian pada waktu Yesus sedang bersama-sama dengan orang banyak, dia datang. Sekali lagi ini pejabat, ya, ini seorang pejabat yang dikatakan seorang pejabat kerajaan yang memiliki kedudukan yang tinggi di pekerjaan atau di istana Herodes. Ya. Tapi walaupun dia orang yang berkedudukan, atau bahasa sekolah sahabat kita mengatakan bangsawan atau pejabat, orangnya tidak sombong. Orangnya tidak merasa bahwa saya pejabat dan saya tidak. Orangnya orang yang rendah hati.
Orangnya orang yang mau berjalan. Orangnya orang yang mau bergaul dengan yang lainnya. Orangnya mau melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya pada waktu dia mendengar bahwa Yesus ada di kotanya, ya, dan perjalanannya katakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita cukup jauh, maka dia datang menemui Yesus. Pada waktu dia datang menemui Yesus, pelajaran kita memberikan bahwa dia datang, dia kasih tahu, ya, Yesus, tolong sembuhkan anak saya. Tolong datang sembuhkan anak saya. Yesus bilang, saya siapa? Ya. Yesus sengaja memberikan itu untuk menguatkan iman orang ini. Ini orang punya iman, atau pejabat ini atau bangsawan ini punya iman yang kuat apa tidak. Ya. Dan pada waktu dikatakan siapa, dia baru mengerti, oh hamba ini Tuhan, tolong sembuhkan anak hamba ini. Dia yakin akan hal itu, kemudian Yesus melihat iman dari bangsawan ini, dari pejabat ini, maka Yesus katakan, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Semua teman-teman PowerPoint, kalau kita dikatakan, udah pulang aja, udah sembuh kok itu, kita pulang nggak? Oh belum tentu, bilang, gimana sih suruh pulang aja? Ya. Sedangkan kalau kita ke dokter, kemudian berobat, dokter bilang, ah udahlah, pulang aja, udah sehat ini. Kadang-kadang, dok, kasih obat ke dok? Ya. Dokter suntik ke? Ya. Dokter lakukan apa ke? Cuman hanya bilang begitu aja. Ya. Tapi bangsawan ini, pejabat ini, ayah ini, pada waktu dia mintakan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, dia yakin dan percaya, kemudian dia aminkan apa yang Yesus katakan, kemudian dia bergerak untuk pulang. Adik-adik PowerPoint, pada waktu yang sama, di rumahnya, maka dia melihat bahwa ini ada loh, ada orang, ada yang melihat bahwa anak dari pejabat itu, ya, anak daripada ayah ini, yang tiba-tiba dia bergerak, kemudian mulai agak segar, kemudian lainnya kemudian berkata, lihat ini nih, yang sakit sudah bergerak, yang sakit sudah mulai sembuh, ya, dan akhirnya sembuh. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dan juga kita mengatakan, pada waktu besoknya, pada waktu tiba ayah ini di rumahnya, begitu dilihat bahwa ayah ini datang, ada orang yang lari katakan, anakmu sudah sembuh, anakmu sudah sembuh. Kemudian dia lari, dia dapatkan anaknya, dia peluk anaknya, kemudian dia tanya, kapan dia sembuh? Oh dia sembuh kemarin, sekitar jam berapa? Oh kira-kira siang hari. Maka ayah ini, dia ingat pada waktu itulah Yesus katakan, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Teman-teman, juga anak-anak PowerPoint. Ayah yang sudah putus asa ini, sudah pergi kemana-mana untuk cari kesembuhan bagi anaknya. Dia tidak dapatkan apa-apa. Tapi pada waktu dia yakin dengan imannya, dia kuatkan imannya, dia pergi kepada Yesus, kemudian dia minta Yesus menyembuhkan. Karena imannya itu, maka Yesus menyembuhkan anaknya. Apa yang kita bisa pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini? Pelajaran sekolah sahabat kita mengajak kita, kalau ada kita punya masalah dalam segala aspek kehidupan kita, larilah kepada Yesus. Datang kepada Yesus dengan iman kita, datang kepada Yesus dengan keyakinan kita, datang kepada Yesus dengan percaya bahwa Yesus akan memberikan jalan keluar. Bahwa Yesus akan menyembuhkan bagi yang sakit, Yesus akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam segala aspek kehidupan kita. Datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus.
Pelajaran kita pada saat ini memberikan akan hal itu. Kepada anak-anak PowerPoint, jangan pernah tinggalkan Yesus. Iman kalian, percaya, kemudian berjalan bersama Yesus, maka kalian akan mendapatkan hasilnya. Hidup berbahagia bersama-sama dengan Dia. Kita bukan ayah yang putus asa, tapi kita adalah anak-anak yang selalu beriman kepada Tuhan, dan iman kita itulah yang memberikan kesehatan bagi kita. Ini pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan kiranya boleh memberikan pengertian yang lebih sempurna pada waktu kamu membaca dan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Terima kasih pelajaran sekolah sahabat pada saat ini memberkati semua anak-anak PowerPoint. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan dalam iman mereka, biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan, dan mereka pun boleh menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja Tuhan, serta kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga dalam pendidikan mereka di sekolah, Tuhan boleh berkati mereka dalam masa-masa seperti sekarang ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita. Sampai bertemu pada sahabat akan datang dalam pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati.